Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asma bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siti, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita memasuki Ramadan hari yang ke-16. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lalui segala amal ibadahnya diterima dan dibagikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sisa Ramadan yang akan datang dapat kita isi dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala anhu wa minal ghaflati ay yaqra'a al-'abdul Qur'ana al-karima aw yasma'uhu wa la yatadabbaruhu wa la yatafahhamu ma'anihi wa la yaqifu inda awamirihi wa zawajirihi wa mawa'izihi wa qawari'ihi. Pengarang kitab ini menjelaskan wa minal ghaflati, dan termasuk ke dalam kelalaian adalah ayyaqra'al abdu al-Qur'an al-karimah, seorang hamba membaca Al-Quran, aw yasma'uhu, ataupun mendengarkannya, fala yatadabbaru, tapi dia tidak berusaha untuk mempelajarinya, memahami makna-maknanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu adalah kitab suci kita, pedoman hidup kita. Di dalamnya tidak ada keraguan. Artinya di dalam Al-Quran itu pasti adanya. Maka wajib bagi kita umat Islam pertama kali adalah membaca Al-Quran. Wajib tuh, karena bagian dari syariat-syariat agama di dalamnya. Kalau nggak bisa baca, udah kadongan tua, iya dengerin. Kalau bisa dari kecil anak-anak kita titipkan di tempat-tempat belajar membaca Al-Quran, TPA, TPQ, majlis taklim dan lain sebagainya. Aw yasma'uhu fala yatadabbaru, atau kita dengar baca Al-Quran tapi enggak mempelajari, memahami maknanya. Maka ketika ada orang membaca Al-Quran, dianjurkan wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan di sisi kalian Al-Quran, maka perhatikan dan dengarkanlah agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sering membaca Al-Quran dan mendengarkan baca
baca tadabbur. Dalam surat Shad ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala firmankan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Quran itu adalah kitab suci yang kami turunkan kepada engkau Muhammad Rasulullah, mubarakun, di dalamnya banyak keberkahan. Apa keberkahan? Kebaikan-kebaikan. Kalau ikuti ajarannya dengan benar, memahami Al-Quran dengan betul, maka tidak ada kejahatan-kejahatan di dalamnya. Isinya adalah kebaikan-kebaikan. Maka kalau ada orang yang mengklaim dirinya mempelajari Al-Quran, lalu membuat keonaran, membuat kegaduhan, melakukan teror sana, teror sini dengan bom bunuh diri dan lain sebagainya, sesungguhnya dia salah dalam mempelajarinya, salah dalam memahaminya. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah dan dijelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Rasul, wahai Rasul, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya manusia, tapi semesta alam, termasuk hewan-hewannya atau makhluk-makhluk gaib lainnya. Al-Quran mengajarkan kebaikan-kebaikan. Maka nggak mungkin kalau orang benar pemahamannya terhadap Al-Quran, dia melakukan keonaran, kegaduhan, teroris dan lain sebagainya. Nggak mungkin. Jangankan menyakiti manusia, menyakiti hewan ataupun menyakiti makhluk yang nggak kelihatan aja nggak boleh. Coba lihat dalam adab buang air kecil atau buang air besar. Salah satu adabnya adalah jangan buang air itu di tempat air tergenang ataupun di lubang-lubang. Kenapa? Karena bisa boleh jadi lubang-lubang itu adalah tempat tinggal makhluk lain yang kita nggak tahu, entah makhluk gaib ataupun hewan-hewan lain yang kita nggak tahu wujudnya saja nggak boleh disakitin, apalagi manusia yang bentuknya kasar, kelihatan hampir tiap hari kita lihat. Itu Al-Quran. Maka kalau kita pelajari dengan benar, pahami maknanya sesuai dengan yang Allah gariskan, aman sentosa alam semesta ini. Tapi belajarnya yang benar. Belajarnya bukan atas pemahamannya sendiri. Belajarnya harus pakai guru. Dan gurunya itu bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Makanya saya pernah bilang, bukan nggak boleh belajar dari YouTube, dari internet, baca-baca dan lain sebagainya. Di internet itu banyak sumber, ada yang valid ataupun tidak valid. Ada yang dasarnya jelas, ada sekedar orang nulis saja. Dikhawatirkan ketika kita mengambil sumber dari data yang tidak jelas, kita pahami itu, maka pemahaman kita yang menjadi salah. Wala yaqifu inda awamirihi wa zawajirihi wa mawa'idhihi wa mawari'ihi. Termasuk juga kelalaian
ketika kita tidak memperhatikan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, larangan-larangannya, nasihat-nasihatnya, ataupun peringatan-peringatannya, maka tidak ada kata terlambat dalam mempelajari Al-Quran. Jadi nggak bisa juga kita bilang umur saya udah tua segini, udah kelewatan kalau saya mau belajar Al-Quran. Nggak ada terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Better late never dead. Daripada nggak sama sekali mendingan telat. Belajar, nggak usah malu, walaupun dari mengenal huruf, terus meningkat sampai baca, terus meningkat memahami maknanya, meningkat lagi mengamalkannya, meningkat lagi menghafalkannya, meningkat lagi mengajarkannya kepada orang lain. Hak Al-Quran terhadap kita itu 5. Pertama, membacanya. Hak Al-Quran untuk dibaca oleh kita. Apalagi kalau di rumah kita ada Al-Quran, kita nggak pernah tengok-tengok, kita nggak pernah lihat-lihat, kita nggak pernah baca-baca, cuma menjadi hiasan lemari doang. Nanti itu Al-Quran yang sekarang nggak bisa baca, di hadapan Allah akan bersaksi, ya Allah, bulan bin bulan dulu hidup di dunia nyimpen saya, ditaruh di lemari bagian atas, karena saking di atasnya nggak pernah diambil, boro-boro dibaca, dipegang juga enggak, didakwa kita ya Al-Quran. Maka baca walaupun cuma seayat dalam sehari hari, baca. Kalau udah kita mantap di level membaca, hak yang kedua adalah memahami maknanya dengan baik dan benar. Alhamdulillah sekarang banyak Quran terjemah, tapi gak cukup sebenarnya kita memahami Al-Quran dari Quran terjemah. Belajar dengan gurunya. Tapi sekedar untuk ilmu pengetahuan silakan baca Quran terjemah. Pahami, kalau ada yang kurang paham, tanya. Jangan kita ngambil pemahaman sendiri, ilmu kita terbatas. Itu ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab tafsir Al-Quran, sebelum memasuki tahap mampu menafsirkan ayat-ayat Quran, ilmu-ilmu yang mendukung pemahaman Quran itu dipelajari dulu. Tidak kurang dari 20 cabang ilmu untuk benar-benar kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Dari bahasanya, nahunya, sorobnya, mantiknya, balaghahnya, arubnya, makna, Masya Allah, luar biasa. Jadi enggak tahu-tahu kita ambil Quran, terjemahnya kita baca, terjemahnya kita pahami sendiri, lalu kita ajarkan ke orang lain. Belajar dari mana kayak gitu? Untuk sekedar pemahaman, pengetahuan boleh pakai Quran terjemah, tapi makna detailnya tanya kepada guru-guru yang memang memahami hal itu. Karena
yadullahi fawqa aydihim. Kalau kita baca artinya, pemahamannya, artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Seandainya kita nggak belajar dengan guru, pakai pemahaman kita sendiri, kita akan ngebayangin Muhammad tangan Allah kayak gimana. Ini yang bakal jadi terjerumus kepada kesesatan. Baca Quran, pahami maknanya. Hak Al-Quran selanjutnya adalah diamalkan. Setelah paham, amalin. Model kayak kita nggak paham secara keseluruhan, tapi secara global kita tahu. Paham tentang ayat-ayat sholat, sudah paham, kerjain. Paham tentang ayat-ayat puasa, udah paham, kerjain. Paham tentang ayat-ayat zakat, udah paham, kerjain. Jangan seperti orang-orang orientalis barat. Banyak ilmuwan-ilmuwan di barat sana, mereka paham Al-Quran, paham betul, bahkan bisa menjadi lebih giat mereka dalam mempelajari Al-Quran. Bacanya jago, dia bisa paham artinya, tapi nggak diamalin. Al-Quran hanya sebagai objek pengetahuan saja, tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang dasarnya mereka mempelajari Al-Quran bukan karena keimanan, tapi karena ingin mencari tambahan pengetahuan. Hatinya belum bisa menerima Al-Quran secara seluruhan. Kalau sudah bisa dalam tahap mengamalkan, masuk kepada hak berikutnya adalah menghafal. Alhamdulillah, sekarang ini di Indonesia udah banyak para penghafal Quran. Kalau zaman Rasul, ya hampir semua sahabat hafal Quran, hampir semua sahabat, walaupun nggak semuanya. Karena memang Al-Quran turun kepada mereka. Sekarang ini alhamdulillah anak-anak muda Indonesia sudah banyak yang menghafal Quran. Bahkan anak-anak kecil tuh di televisi ada kan tayangannya, mereka sudah banyak yang hafal Quran. Ada yang usia 12 hingga 13 tahun sudah bisa hafal Quran. Karena orang yang menghafal Quran itu memiliki keistimewaan tersendiri. Dalam sebuah riwayat dikatakan, orang yang menghafal Al-Quran nanti di akhirat, orang tua dari si penghafal tadi akan dipakaikan mahkota dan pakaian dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya yang hafal, tapi orang tuanya yang mendapatkan keberuntungan. Yang menghafal ini jangan ditanya lagi. Kalau orang tuanya saja mendapatkan keberuntungan diangkat derajatnya oleh Allah, apalagi yang menghafal. Maka kalau masih ada kesempatan, anak-anak kita arahkan kepada sekolah-sekolah yang di dalamnya ada hafalan-hafalan Quran. Karena Al-Quran ini akan terjaga dengan sebab para penghafal Al-Quran. Dalam Al-Hijr Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami juga yang akan menjaganya. Al-Quran akan terjaga
selipan-selipan. Jadi Al-Quran yang kita sekarang itu murni, sebagaimana yang turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan kitab lain yang banyak campurannya. Menurut kita, bagaimana Al-Quran bisa terjaga? Karena banyaknya para penghafal Quran yang dengannya apabila terjadi kesalahan langsung dikoreksi. Di kita ada lajnah pentasbih Al-Quran. Jadi Al-Quran sebelum dicetak itu akan dicek dulu, diteliti dulu oleh tim dari Kementerian Agama, namanya Lajnah Pentasbih Al-Quran. Yang ada di dalamnya itu para kiai, para ulama yang hafal Al-Quran luar biasa. Bukan hanya hafal, mereka paham Al-Quran luar biasa. Di antaranya Dr. Ahsin Sahwa Muhammad, ya Haji Nur Asyik MA dan lain sebagainya. Jadi ketika mau mencetak Al-Quran gak bisa sembarangan. Maka ayo arahkan, didik anak-anak kita untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran, baik pesantren maupun lembaga tahfiz atau sekolah-sekolah yang di dalamnya ada muatan-muatan tahfiz. Mohon maaf, kadang orientasi orang menyekolahkan anak itu gratisnya dulu dicari, maka mati-matian berusaha untuk masuk negeri, kan sekolah negeri gratis. Ya memang ini berkaitan dengan ekonomi, tapi alangkah baiknya seandainya ketika kita memilihkan pendidikan anak, yang kita pikirin muatan agamanya, masukkan ke tempat-tempat yang ada muatan Qur'annya. Kalau perlu pesantren tahfiz banyak. Mau yang kelas mahal ada, yang kelas sedang ada, yang kelas agak ringan ada, yang gratis juga ada. Banyak. Yang kelas mahal, saya kategorikan yang kelas mahal tuh kayak pondoknya Kiai Yusuf Mansur Darul Quran, itu masuknya level mahal. Masuk sekarang 35 juta ya. Bayarannya 3 sampai 4 juta. Ponakan saya soal masukin ijazah. Ada yang kelas-kelas sedang atau kelas yang masih kita bisa menjangkau. Tempat anaknya Ustaz Asman, Kiai Abizar, biasanya Buya Kiai Salman, apa namanya tuh, pesantrennya di Bogor, masih terjangkau sama kita. Guru-gurunya tahfiz, hafal Quran, masukin di situ. Atau sekolah yang ada muatan tahfiznya, Sanawiyah itu ada muatan tahfiznya, SMPT ada muatan tahfiznya. Supaya apa? Nanti ketika di akhirat kita ini orang tua nggak punya waktu untuk menghafal, nggak punya waktu banyak untuk belajar Quran, tapi mendapatkan kemuliaan gara-gara anak kita yang hafal Quran. Niatin kayak gitu. Dan hak Al-Quran yang terakhir adalah kita sampaikan kepada orang lain, ajarkan kepada orang lain. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar
sebagai orang-orang yang terbaik di antara manusia-manusia lainnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, keluarga kita sebagai ahlul Quran yang senantiasa menjaga Al-Quran ini agar terus bisa menjadi ahlullah, karena ahlul Quran adalah ahlullah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.